Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya lanjutkan materi mata kuliah Sistem Komunikasi Digital, yaitu tentang digital modulasi teknik atau teknik modulasi digital ya. Kalau di bukunya review buku literatur, di situ babnya adalah digital modulation technique. Saya beri pendahuluan ya. Jadi pada materi ini nanti akan saya perkenalkan bagaimana teknik modulasi ya, yaitu teknik modulasi digital. Perbedaan utama dari modulasi digital dan modulasi analog itu adalah bahwa pesan yang ditransmisikan itu untuk sistem modulasi digital mewakili seperangkat simbol-simbol abstrak, misalkan 0101. Itu untuk sistem transmisi biner. Jadi modulasi digital adalah menggunakan pesannya adalah 01. Ini tentunya juga kalau di modulasi analog, sinyal pesannya adalah gelombang kontinu. Gelombang kontinu yang sudah saya ulas di materi sebelumnya. Nah, untuk mengirim pesan digital, modulasi digital itu nanti akan mengalokasikan sepotong waktu. Jadi waktunya itu dibuat sepotong-sepotong per part-part yang disebut interval sinyal ya. Jadi nanti ada interval sinyal. Nah, kita fokus ke modulasi digital dulu ya. Karena modulasi analog sudah dibahas, jadi di sini akan saya lanjutkan di modulasi digital, yaitu interval sinyal. Dan juga nanti akan menghasilkan fungsi kontinu. Nah, tentunya tidak memungkiri bahwa digital bisa menghasilkan fungsi yang kontinu yang untuk mewakili simbol-simbolnya. Nah, kalau pada modulasi digital, pesan sinyal itu nanti diubah menjadi sinyal baseband ya. Nah, dalam sistem komunikasi nirkabel atau wireless, bagian kedua dari modulasi itu mengubah sinyal baseband ya, merubah sinyal baseband dalam atau ke frekuensi radio atau RF sinyal. Nah, ini berubah. Nah, saya ulangi lagi, kalau dari dimodulasi di sini adalah mengubah sinyal baseband ke frekuensi radio atau RF sinyal. Nah, tidak hanya frekuensinya saja, tapi modulasi fase, frekuensi, atau nanti amplitude sinyal pembawanya, ya kan? Di dalam sebuah sistem wire atau kabel ya, sinyal itu pada baseband dapat dikirimkan langsung tanpa modulasi carrier. Namun kadang-kadang memang beberapa sinyal pesan yang diperlukan untuk mengirimkan itu melalui somewhere atau kawat yang sama atau saluran yang sama. Nah, dalam keadaan tertentu, beberapa teknik modulasi itu nanti dapat digunakan sehingga pesan yang berbeda itu bisa atau dapat dimodulasi ke frekuensi yang berbeda. Nah, contohnya teknik ini adalah dinamakan FDMA ya. FDMA. Apa itu FDMA? Yaitu frekuensi. Nah, ini sudah saya singgung di pertemuan sebelumnya. Frekuensi division multiple access. Nah, selain itu nanti ada juga lebih banyak teknik akses yang dapat digunakan untuk sistem digital ya. Nanti tentunya ada TDMA dan CDMA. Nah, bedanya kalau TDMA itu adalah menggunakan waktu, time division ya kan. Time division sama panjangannya, terus kemudian kalau CDMA menggunakan code division. Nah, teknik-teknik itu nanti akan saya bahas selanjutnya insya Allah. Nah, sekarang kita fokus ke baseband pulse transmission ya. Baseband pulse transmission. Oke ya, jadi pada bagian ini nanti akan saya jelaskan bagaimana teknik transmisi yang tidak memerlukan modulasi carrier ya. Ingat ya,
Di sini tidak perlu atau tidak memerlukan modulasi carrier. Nah, makanya disebut dengan transmisi pulsa baseband. Nah, informasi digital itu nanti diubah ya, di baseband pulse transmission ini nanti informasi digital diubah menjadi sebuah deretan pulsa ya. Nah, nanti akan saya batasi karena ini pengertiannya menjadi luas. Saya akan batasi, berarti saya katakan bahwa ini nanti juga menjadi sebuah transmisi biner. Baik, tadi saya lanjutkan. Jadi di transmisi biner itu nanti setiap pulsa memiliki durasi ya, dan merepresentasikan informasi digital yang spesifik. Nah, kalau dalam bentuk sinyalan ini simbol 1 dan 0 itu biasanya diwakili oleh positif, dan negatif pulsa kotak-kotak yang nanti sama amplitude dan durasinya. Contohnya jika sebuah pulsa itu dianggap rektangular ya, pulsa ini dikatakan rektangular. Maka arus informasi binernya misalkan 10011101 nanti diubah menjadi sinyal baseband seperti yang saya tunjukkan di gambar ini ya. Saya copy dari sumber bukunya. Nah, ini akan saya jelaskan. Nah, misalkan pada gambar A ya. Nah, di gambar A itu terlihat ya arus informasi binernya yaitu kan 1001101. Nanti diubah menjadi sinyal baseband. Nah, bentuk sinyal basebandnya nanti seperti yang ditunjukkan pada gambar yang A ini. Di mana time-nya ya, atau TB atau time interval TB itu nanti diasumsikan adalah sebenarnya 1 second kan. Nah, nanti persamaan matematikanya bagaimana? Jadi di persamaan matematikanya notasi M itu adalah bit yang ditransmisikan. Nah, sehingga kita nanti persamaannya bisa menjadi seperti ini. S kurung T sama dengan nilainya bisa menjadi plus A kalau if M-nya adalah sama 1. Dan nilainya negatif A jika M-nya sama dengan 0. Nah, untuk kasus range-nya itu adalah antara 0, dari T-nya itu antara 0 sampai TB ya di sini. Makanya ini saya katakan dalam range sekian bahwa nanti bisa dikatakan laju bitnya menjadi 1/TB. Nah, ini kita beri pengertian bahwa diasumsikan penerima itu nanti bisa mengerti tentang starting dan endingnya ya, setiap transmisian pulsa. Dengan kata lain, nanti penerima itu nanti mengerti akan bentuk pulsanya, tetapi bukan dalam bentuk polaritas ya, mengingat sinyal itu kan yang diterima penerima diperlukan untuk membuat keputusan dalam setiap interval sinyal. Apakah simbol yang ditransmisikan adalah 1 atau 0 ya. Oke, saya lanjutkan di penjelasannya ya. Coba kita simak di gambar B ini nanti. Nah, di gambar B ini adalah sinyal terima yang nanti akan dirusak oleh noise ya. Ya dirusak dan memang harus ada noise-nya gitu. Nah, artinya pada penerima itu nanti cara paling sederhana memulihkan atau mengembalikan aliran digital aslinya adalah mencoba sinyal yang diterima itu di tingkat sampling. Nah, samplingnya nanti 1/TB itu ya kan. Ya, kemudian atau perangkat keputusannya nanti digunakan untuk menebak. Bisa ditebak nanti simbol yang ditransmisikan berdasarkan nilai sampel di setiap contoh-contohnya. Nah, contoh samplingnya biasanya pada umumnya dipilih berada di tengah-tengah interval pensinyalan. Ya, misalkan jika nilai sampelnya positif, berarti jelas bahwa 1 yang ditransmisikan ya, kalau positif. Tetapi jika nilai sampelnya adalah negatif, berarti yang ditransmisikan adalah nilai 0. Nah,
Cara-cara seperti ini biasanya digunakan sebagai standar dalam jarak pendek ya, misalkan transmisi jarak pendek, misalkan pakai standar RS322 itu ya, menggunakan RS232 ya. Nah, namun nanti untuk transmisi jarak jauh, nanti noise-nya akan ditambahkan ke sinyal. Nah, selain itu nanti sinyal itu yang ingin ditransmisikan akan dilemahkan nanti, ada atenuasi ya, dilemahkan di dalam jarak yang jauh ya. Akibatnya nanti sinyal yang diterima akan tidak bersih, ada noise seperti yang di grafik B ini tadi ya. Nah, artinya di B ini nanti nilai noise itu nanti diterima dalam bentuk versi sinyal ya, versi sinyal yang diterima dan titik-titik sampel yang sesuai dengan yang ada nanti ditandai-tandai gitu ya, di lingkaran-lingkaran. Nah, ini lingkaran-lingkaran itu nanti ditandai, artinya dia di situ akan diberikan tanda sampel yang bisa diberikan noise yang diterima dan dipancarkan. Oke. Kasus noise ini jika nilai sampelnya langsung digunakan untuk memutuskan simbol mana yang ditransmisikan oleh pemancar, maka sangat mungkin bahwa nilai sampel itu nanti berpindah ke polaritas yang berlawanan ya pada contoh sampling, ya kan. Nah, di gambar B itu perangkat keputusan akan membuat keputusan yang salah berdasarkan nilai sampel ini. Ya, coba lihat keputusan yang dibuat berdasarkan nilai-nilai sampelnya menghasilkan output 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1 yang berisi 2 error ya kan. Ya, oleh karena itu nanti skema ini nggak cocok untuk transmisi jarak jauh. Oke, saya lanjutkan yang untuk gambar C ya. Nah, akan saya jelaskan di gambar C ini. Nah, nanti jika hanya satu nilai sampel yang digunakan oleh perangkat keputusan itu, nanti seluruh bentuk gelombangnya menjadi seperti ini. Nah, ini saya bisa sebenarnya biar agak jelas ya di sini, menjadi 0, TP ya. Jika hanya satu nilai sampel yang digunakan oleh perangkat keputusan, seluruh bentuk gelombangnya nanti pada titik 0, TP. Nah, di sini akan diamati hanya pada satu contoh. Skema ini nanti jelas nggak optimal ya. Kenapa nggak optimal? Karena kita nggak bisa ada keuntungan dari segala sesuatu yang diketahui tentang sinyal ini. Jadi tidak bisa digali informasi tentang sinyal, nggak bisa dianalisis. Karena nanti di situ ada perlunya nanti sejak waktu mulai atau starting dan ending itu nanti harus diketahui pulsanya. Nah, prosedur ini misalnya lebih baik dengan membandingkan luas daerah penerimaan sinyalnya plus bentuk gelombang suara ya, karena nanti diintegrasikan sinyal yang diterima melalui interval pensinyalan waktu TP itu tadi. Nah, baik, akan saya lanjutkan bagaimana sih skema penerimaan untuk transmisi pulsa baseband itu. Akan saya coba gambarkan dia di sini, misalkan receive sinyal ya, sinyal yang diterima masuk. Nah, dalam blok sistem. Nanti saya akan jelaskan setelah saya gambar dulu. Nah, ini menjadi TP menjadi 0. Decision device ya kan. Nah, di sini ya bisa saya katakan 1 jika x-nya lebih dari 0 dan 0 jika x-nya kurang dari 0. Ya, ini sistem blok diagram penerimaan untuk transmisi baseband. Ya, akan saya jelaskan dari sini ya. Jadi ya, misalkan sebuah penerimaan untuk transmisi baseband ini di mana sebuah integrator nanti akan bekerja di sini. Nah, di sini ada proses integrator. Integrator itu nanti akan mengintegrasikan bentuk gelombangnya menjadi 0, TP aksen. Ya, kalau setelah diintegralkan ya, ini kalau di matematikanya menjadi hasilnya nanti 0, TP aksen. Ya. Nah, itu dengan output pada saat sampel TP. Ya. Outputnya adalah dengan set sampelnya, jadi outputnya
itu dengan sampel TB. Nah, tentu saja komponen suara nanti hadir, pasti ada pada output integratornya. Tetapi karena noise ya, additive noise, itu selalu diasumsikan dengan nilai 0. Maka yang diperlukan pada nilai-nilai positif dan negatif dengan kemungkinan yang sama. Dengan demikian output komponen noise itu memiliki nilai 0. Ya, secara analisanya integrator bisa dianggap sebagai mengkolektor ya, atau mengumpulkan energi. Yang dikumpulkan energi jadi sinyal kok ada energinya ya. Dikumpulkan sebagai kolektornya yang nanti akan diterima dari 0, TB. Nah, jadi menghasilkan nilai energi dengan contoh sampling. Artinya noise itu nanti nilainya akan menjadi rata-rata dari 0, TB itu tadi oleh integrator. Dan karenanya komponen noise itu nanti akan ditekan oleh integrator. Ya. Artinya disebut juga itu sebagai korelator ya, kalau mengintegrasikan dan perangkatnya itu nanti disebut korelator. Nah, oke, saya lanjutkan. Ketika decision device ini ya, yang saya artikan sebuah perangkat keputusan, saya bahasa Indonesiakan ya, perangkat keputusan itu nanti berdasarkan nilai-nilai sampel. Nah, di sini tugasnya adalah di sini menghasilkan membuat keputusan tentang apa nanti simbol yang akan ditransmisikan. Nah, jika output dari korelator pada contoh sampling itu adalah positif, maka jelas bahwa 1 itu nanti akan yang ditransmisikan dan negatif kalau 0 yang ditransmisikan. Nah, itu tadi di contohnya itu di gambar yang C ini tadi ya. Nah, ini yang gambar C ini tadi. Nah, di sini kan jelas bahwa bentuk gelombang keluaran dari integrator itu ditandai dengan ini titik-titik sampling ini ya. Nah, jadi keputusannya yang didasarkan pada nilai-nilai sampel ini adalah 1 0 0 1 1 0 1 ya. Nah, di bawah 0 nilainya 0. Nah, oke ya. Nah, yang paling penting yaitu ya, nanti untuk menentukan bandwidth itu yang diperlukan adalah untuk petransmisian sinyal. Ya, misalkan contohnya untuk transmisi broadband. Kalau sinyal itu memiliki bandwidth yang lebih besar daripada bandwidth kanal, maka sinyal transmisi itu nggak akan bisa dikirimkan melalui saluran tanpa distorsi. Pasti jelas ada distorsinya. Nah, kalau untuk komunikasi digital, sinyal digital yang ditransmisikan itu nanti akan secara berurutan satu persatu. Makanya persamaannya adalah menjadi seperti ini ya. Persamaannya adalah menjadi seperti ini ya. ST ya. Nah, dari A hingga dengan nilai notasi K-nya adalah minus 3. Di sini adalah PK T min K T. Nah, di mana nilai BK ini ya, ini BK itu adalah di sini saya katakan BK adalah nilainya adalah plus 1 sampai dengan min 1 untuk transmisi biner. Dan fungsi HT, fungsi HT di sini, fungsi HT itu adalah fungsi pembentuk pulsa. Fungsi pembentuk pulsa. Nah, dalam kasus ini berarti kita bisa asumsikan adalah menjadi seperti ini. Nah, nilai HT sama dengan 1. Nah, 1 itu kan tadi sudah saya jelaskan bahwa dia berada di ring 0 sampai T. T-nya di 0 sampai TB dan nilai 0-nya untuk nilai lainnya.